Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Winasari dengan NPM 2231060177. Jadi di sini saya akan membuka kelas pelatihan yang berjudul Hidup Tanpa Boros, Membangun Kebiasaan Finansial yang Sehat dengan Self Control. Jadi langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu di pendahuluan. Di era digital sekarang ini, penggunaan e-wallet itu semakin meluas karena dianggap praktis dan juga efisien. Namun, kemudahan ini juga memicu perilaku adanya pembelian impulsif, terutama di kalangan mahasiswa yang lekat dengan teknologi. Selanjutnya, kalian tahu nggak sih apa itu self-control? Di sini saya akan menjelaskan self-control menurut James R. Averill tahun 2012. Self-control ini adalah kemampuan individu untuk mengatur perilaku dan keputusan berdasarkan atas keyakinan diri kita sendiri. Lalu kita masuk ke aspek-aspek self-control menurut James Averill. Di sini ada 3 aspek. Yang pertama tadi ada aspek kontrol perilaku, yang dimana kita ini harus mengontrol diri kita sendiri untuk menghindari boros dan juga harus memanajemen keuangan. Yang kedua ada aspek kognitif, di mana kita harus bisa membedakan antara keinginan dan juga kebutuhan kita. Yang ketiga ada aspek pengambilan keputusan. Di aspek ini kita harus menimbang segala sesuatu yang akan kita beli dengan menentukan manfaatnya. Apakah itu sangat bermanfaat untuk jangka panjang atau hanya sekadarnya saja. Lalu kita masuk ke faktor-faktor self control. Di sini ada 2 faktor menurut Averill, yaitu yang pertama dari faktor internal dan juga faktor eksternal. Di sini faktor internal itu mencakup seperti emosi, kepribadian, dan juga kebiasaan kita berbelanja. Dan yang kedua ada faktor eksternal, itu tuh mencakup lingkungan kita, misalnya lingkungan sosial ataupun lingkungan di keluarga kita. Lalu ada juga nih tips and trick dari self control itu sendiri. Yang pertama ada menghindari godaan, seperti misalnya kita harus menghindari untuk scroll Shopee ataupun TikTok Shop gitu kan. Terus yang kedua ada buat anggaran bulanan. Kita harus manajemen keuangan kita sendiri, mencatat uang yang masuk ataupun uang yang keluar. Lalu yang ketiga itu ada menabung. Dan keempat, kita harus mencatat semua pengeluaran kita sehari-hari, misalnya dari uang makan, terus belanja keperluan kita sebagai mahasiswa ataupun yang lainnya. Terus yang kelima itu menjadi orang yang minimalis, yaitu fokus pada kebutuhan bukan keinginan kita. Jadi di sini saya ingin berbagi pengalaman saya sendiri, yang dimana biasanya ketika setiap bulan saya ditransfer oleh orang tua saya biasanya itu langsung membuka Shopee, mencari diskon yang gede-gedean, dan tentunya saya membeli barang-barang yang menurut saya itu lucu dan kalau dipikir-pikir itu tidak terlalu dibutuhkan untuk saat itu. Dan pada saat pertengahan bulan, uang saya sudah habis karena saya pakai uang tersebut untuk membeli barang-barang yang pada waktu itu kurang dibutuhkan. Dan akhirnya saya sadar bagaimana self control itu sangat berpengaruh bagi kehidupan kita sendiri. Lalu selanjutnya di sini ada jurnal terdahulu dari Rahmawati dan Andaniwati pada tahun 2024, yang dimana ini menyatakan self control itu penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Jadi, jika seseorang mempunyai self control atau kemampuan mengontrol diri yang baik, maka dorongan impulsif itu bisa ditekan. Lalu yang kedua ada penelitian dari Ulaya dan Mujiasi pada tahun 2020. Hasil dari penelitian jurnal ini menunjukkan bahwa semakin baik kemampuan mahasiswa dalam mengontrol dirinya atau self control itu sendiri, maka semakin sedikit pula kebiasaan mereka untuk berbelanja secara berlebihan. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat buat kalian semua.